Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fayajibu maka wajib kasaha ala kulli muslimin kasadaya jalmi muslim. Ala kulli muslimin kasadaya jalmi muslim. Naon hifzuha ngajaga sadaya akhlak. Ngajaga sadaya akhlak. Wa amma hifzu ma sareng anapun ari ngajaga perkara. Yaqa'u anu tumiba naon ma. Yaqa'u anu tumiba naon ma di mana fi ba'dil lahayini dina sapalihna pirang-pirang waktu. Dina sapalihna pirang-pirang kesempatan. Fa fardun maka eta fardu. Fa fardun maka eta fardu hukumna fardu tapi ala sabilil kifayati netepan kana jalan kifayah. Tegasna fardu kifayah. Titik. Idza qoma di mana-mana ngalakukeun bihi kalawan emak. Idza qoma di mana-mana ngalakukeun bihi kana emak saha al ba'du sapalihna jalmi. Saha al ba'du sapalihna jalmi di mana fi baldatin di hiji tempat, di hiji negara, di hiji kampung tegasna. Fi baldatin di hiji kampung. Sakoto maka gugur. Sakoto maka gugur naon emak. Tegasna wajibna emak, farduna emak. Sakoto maka gugur naon emak tisaha anil baqina ti pirang-pirang sasesana. Anil baqina ti pirang-pirang sasesana. Fa illam yakun maka lamun henteu aya. Fa illam yakun maka lamun henteu aya fil baldati di hiji kampung. Fil baldati di hiji kampung sahaman jalma. Sahaman jalma yaqumu anu ngalakukeun sahaman bihi kana emak. Yaqumu anu ngalakukeun sahaman bihi kana emak. Ishtaraku maka babarengan saha jalma. Ishtaraku maka babarengan saha jalma jami'an tegasna sadayana. Jami'an atau bari sadayana janten hal. Jami'an bari sadayana fil ma'sami dina dosa. Fil ma'sami dina dosa. Fayajibu maka wajib kasaha alal imami ka imam ka pamimpin ka pamarentah. Fayajibu maka wajib alal imami ka imam ka pamarentah. Naon ayya muroyen marentah saha imam. Naon ayya muroyen marentah saha imam. Hum ka jalma ka ahlil baldah ya. Ka penduduk kampung ka jalma. Bidzalika kalawan itu ma tegasna fardu kifayah. Wa yajburu sareng maksa saha imam. Wa yajburu sareng maksa saha imam ahlal baldati ka penduduk kampung. Ahlal baldati ka penduduk kampung ala zalika kana itu fardu kifayah. Ala zalika kana itu fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Gini nak. Kemarin dijelaskan bahwa kita juga harus mempelajari tentang ilmu akhlak atau harus mempelajari ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak ini semua orang wajib mempelajarinya. Semua orang wajib mempelajarinya dan nanti harus mengamalkannya.
Karena terasa sekarang sama kita, pasti terasa, terlihat sama kita. Orang sepinter apapun kalau enggak ada akhlaknya, enggak ada harganya. Orang sepinter apapun kalau enggak ada akhlaknya, maka dia enggak ada harganya. Dalam artian bukan berarti kita pengen dihargain sama orang lain. Tapi baik dan tidaknya seseorang itu dilihat di mana? Di akhlaknya. Sekali lagi, setinggi apapun ilmu, setinggi apapun ilmu seseorang, kalau enggak ada akhlaknya maka dia enggak ada harganya. Makanya mempelajari ilmu akhlak juga termasuk mempelajari ilmu akhlak itu juga termasuk yang wajib kita pelajari. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Adapun sesuatu atau hal-hal yang bisa terjadinya itu hanya di beberapa waktu saja. Temporal. Kalau ada kejadian baru kita melakukan, kalau nggak ada ya enggak. Contoh seperti ngurus jenazah. Kan kita wajib ngurus jenazah itu kalau ada yang meninggal, kalau ada jenazahnya. Kalau jenazahnya nggak ada wajib nggak? Enggak. Nah, kalau melakukan atau mempelajari hal-hal yang terjadinya itu hanya pas kebetulan terjadi aja, nggak setiap waktu ada gitu. Nah, mempelajari hal itu hukumnya fardu kifayah. Mempelajari hal seperti itu hukumnya gimana? Fardu kifayah itu gimana? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka yang sesisanya enggak wajib. Di saat melakukan dia enggak dosa. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lainnya yang enggak ikutan enggak dosa. Karena apa? Karena sudah ada yang melakukan, sudah ada yang mewakili lah, seakan-akan seperti itu. Sekarang kalau ada orang yang meninggal, yang mandiin itu apa semua orang yang lihat harus memandiin orang itu? Kan enggak. Cukup diwakilin sama yang bisa. Ya, harusnya ngafanin mayat sama. Ya, kan gitu. Kalau udah ada yang ngerjain sebagian orang, maka yang lainnya nggak ikut ngerjain, nggak ikut dosa. Nah, tapi kalau nggak ada satu orang pun yang melakukan, kalau nggak ada satu orang pun yang tahu tentang ilmu itu, maka gimana? Ishtaraku jami'an fil ma'sam. Semua orang ikut berdoa, semua orang ke bawah berdoa. Nah gitu. Itu yang namanya fardu kifayah. Oleh karenanya ada akhlak yang setiap hari harus kita lakukan. Setiap orang harus melakukannya. Mempelajari akhlak yang seperti ini hukumnya kalau hal-hal yang terjadinya itu hanya enggak setiap waktu gitu. Itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian orang yang menjalankannya, yang melakukannya, maka yang lainnya enggak ikut pun enggak dosa. Tapi kalau enggak ada satu orang pun yang melakukan, maka semuanya jadi ikut berdoa, maka semuanya ke bawah berdosa gitu. Nah, tapi yang masalah fardu kifayah ini kan tetap namanya juga fardu, pahala yang akan diberikan untuk orang yang melakukan saja, yang nggak melakukan nggak dapat pahala. Oleh karenanya fayajibu 'alal imam ayyamura bidzalika wa yajburu ahlal baldati ala dzalik. Sehingga yang namanya fardu kifayah itu harus, yang namanya pemimpin harus
nyuruh warganya harus merintah rakyatnya untuk mempelajari hal-hal yang hukumnya fardu kifayah. Itu nanya. Contoh lagi, yang namanya ginilah, satu hal misalnya, satu bidang tentang ilmu fikih. Yang penting itu kan gimana? Belajar ilmu tentang segala sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Mulai dari sholat, wudhu, mandi besar, itu ya. Kalau mempelajari fikih sampai detail, sampai mempelajari dalilnya, sampai mempelajari tariqul ijtihad, nah itu sudah termasuk kepada fardu kifayah. Kalau kalau di satu kampung udah ada sebagian orang yang melakukan mempelajari itu ya cukup. Tapi kalau nggak ada satu orang pun, maka itu semua kampung seluruhnya berdoa. Makanya gini nak, kalian itu sebetulnya kalau di kampung kalian nggak ada yang pesantren lagi, ini kan kalian sebetulnya dari kampung kalian masing-masing datang ke sini. Secara tidak langsung kalian tuh utusan kampung kalian masing-masing. Kalau kalian di sini belajarnya sungguh-sungguh, maka orang yang di kampung kalian dosanya gugur semuanya. Nggak ada yang berdosa. Tapi kalau kalian pun di sini nggak sungguh-sungguh, kayak kamunya juga dosa, semua orang juga yang di sana ikut dosa. Makanya kalau zaman dulu itu kalau ada orang yang mau mesantren, itu dibekelan ke orang sekampung. Karena apa? Karena dengan adanya orang yang mesantren dari satu kampung, sekampung itu dosanya semuanya gugur. Sudah diwakili sama santri itu ya. Karena memang di dalam Al-Quran pun kan begitu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Wa takum minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu kan dulu asal muasalnya atau asbab nuzulnya di saat perang, Kanjeng Rasul ternyata enggak nyuruh semua sahabat untuk perang. Ada sebagian sahabat yang tetap mendampingi Rasul di Madinah untuk terus belajar kepada Rasul. Dan di saat nanti sahabat yang perang itu udah pulang, mereka yang kemarin ngedampingi Rasul enggak ikut perang, itulah mereka yang mengajarkan kepada sahabat yang pada perang. Ya sekarang sama seperti santri. Pergi dari kampungnya kemana? Ke pesantren. Untuk apa? Untuk mempelajari ilmu. Sok diajar sawaragna yang sungguh-sungguh setinggi-tingginya. Nanti di saat kalian pulang ke rumah, kalianlah bertugas untuk li'inzaril qaum, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat kita di kampung kita masing. Makanya santri itu kan sunnatullahnya, boleh dikatakan sunnatullah cenak itu. Dengar dari beberapa guru, dari beberapa ajengan itu sunnatullah katanya. Sunnatullah santri itu kalau pulang harus ke kampungnya. Santri itu ya yang berhasil itu yang bisa kembali ke kampung dan manfaat di kampungnya itu. Itu santri. Gitunya. Ya, gimana kan saya pengen jadi presiden katanya. Ya kalau misalnya nanti kalian ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sibuk di luar kampung kalian, sibuk di pemerintahan, sibuk di jadi pejabat misalnya, perhatikan guru ngaji yang ada di kampung kalian. Saya udah gak mampu untuk ngajar ngaji di kampung, sibuk saya. Kebetulan ini hari ini pun nambah lagi perusahaan 10 lagi misalnya. Ya udah perhatikan guru ngaji yang ada di kampung kalian. Anggap sebagai kifarat. Karena apa? Karena santri itu sunnatullahnya santri. Pulang dari pondok, santri harus menjadi inzarul qaum atau munzirul qaum di masyarakatnya
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina wahdi bina wajhana sabab. Al-Fatihah.